Salum yang menjadi tema renungan pada hari ini adalah bertemakan merdeka atau masih dijajah. Pada hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan, kebebasan, lepas dari penjajahan atau penindasan. Itu yang disebut kebebasan dalam kemerdekaan. Seharusnya sebagai orang percaya dia hidup tidak lagi masuk dalam penjajahan. Penjajahan daripada kuasa si iblis tentunya. Penjajahan dari natural sins misalnya, atau dosa keturunan. Sebagai orang percaya dia harus betul-betul lepas dari penjajahan si iblis dan bebas dari keterikatan dosa. Itu yang layak. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Pertanyaan saya adalah tadi dalam tema merdeka atau masih dalam penjajahan. Jangan-jangan kita mengaku orang percaya tetapi hidupnya masih dalam penjajahan. Penjajahan dari kuasa si iblis. Penjajahan dari dosa. Ini yang berbahaya dan sangat berbahaya. Apalagi mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya. Dia mendeklarasikan saya sudah lahir baru. Dia sudah mendeklarasikan saya manusia baru. Dan mendeklarasikan juga sebagai ciptaan baru. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, kenyataannya dia masih dijajah oleh kekuatan si iblis dan kedagingan. Banyak hal dalam penjajahan yang dilakukan. Ya mungkin karena dia masalah ekonomi, ya dia masih membutuhkan banyak hal dalam perekonominya, sehingga dia mau terjajah dan mau melacurkan diri dalam kegiatan-kegiatan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk mendapatkan ekonomi. Dan ini tidak disukai Tuhan. Buktinya, beberapa banyak pelayanan-pelayanan hamba Tuhan dengan melacurkan diri dengan memakai cara-cara dunia. Saya katakan dengan cara-cara dunia. Ya, dia ingin populer. Dia ingin menggunakan cara-cara tertentu dengan khotbah-khotbah yang sensasional, ya. Khotbah-khotbah yang sensasional dengan rekayasa mujizat dan kesaksian palsu untuk mendatangkan banyak orang dan meningkatkan popularitas seorang hamba Tuhan. Ini yang saya katakan tadi masih terjajah dalam bidang ekonomi. Ya, karena dia butuh ekonomi. Dan tidak sedikit saya katakan ada di dunia ini hamba Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dan memakai cara-cara dunia dengan berita-berita sensasional, kesaksian palsu, rekayasa mujizat, dan mencari gaya tertentu, khotbah-khotbah yang modern, ya sangat modern, sehingga banyak orang datang memberikan persembahan. Nah, itu masih dijajah. Dalam pelayanannya masih dijajah. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita salah satu contoh tadi. Ya, dia masih terjajah sebetulnya. Walaupun dia sudah hamba Tuhan, dia mengatakan dia sudah lahir baru, manusia baru. Tapi kenyataan dia lakukan yang hal-hal duniawi. Nah, itu yang sering kita lihat seperti itu. Nah, belum lagi anak-anak Tuhan, ya. Ya, anak-anak Tuhan. Saya katakan anak-anak Tuhan yang di altar biasanya, ya. Yang di altar
so many keys, ya. Kelihatannya pujian penyembahannya bagus, ya. Orang melihat dia seperti malaikat, tapi kenyataannya di luar masih terjajah dengan keinginan dagingnya, ya, masih melakukan hal-hal yang duniawi. Ya, saya juga sering melihat, ya, orang-orang yang di stage di panggung dalam pelayanan pada saat waktunya pujian penyembahan seperti malaikat, tapi waktu khotbah atau firman Tuhan sedang digaungkan, didengarkan, mereka pergi ke belakang atau keluar dan mereka tidak mendengar firman Tuhan. Nah, seperti itulah, ya, masih terjajah, masih terikat dengan dunia. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, hati-hati, ya, jangan katakan saya lahir baru, ciptaan baru, manusia baru, dan saya sudah merdeka, tapi masih terjajah hal-hal yang seperti itu, ya. Masih terjajah keinginan-keinginan daging. Hamba Tuhan ingin kaya dan bersaing, berkompetisi, saling mengklaim, saling menjatuhkan. Nah, ini berbahaya. Iri hati, kecewa, dendam. Nah, ini juga berbahaya. Sangat berbahaya. Berarti mereka tersebut belum merdeka. Nah, pesan saya, mari mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Atau kita masih terjajah dengan kuasa iblis atau kedagingan kita, atau dosa, ya, atau natural sins, ya. Ya, ini bahaya, saudara. Dan inilah yang saya mau katakan. Mari kita sungguh-sungguh merdeka bersama Tuhan kita. Sungguh-sungguh merdeka, ya. Siapa yang memerdekakan? Roh Kudus yang memampukan, memerdekakan. Jadi kalau dengan kekuatan kita seperti tadi, tidak akan sukses. Deklarasi boleh saja, tetapi kenyataannya hati-hati. Ya, mintalah Roh Kudus. Ya, firman Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah. Bukan minta berkat, tapi minta Roh Kudus. Lukas 11, Anda boleh baca. Minta Roh Kudus, ya, supaya kita dimampukan, dimerdekakan, dan kemuliaan Tuhan semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 jelas. Hanya Roh Tuhan yang memerdekakan dan kemuliaan kita semakin besar sehingga kita tidak terjajah lagi. Ya, jauhkan seperti itu. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jadilah sungguh-sungguh merdeka di dalam Roh Tuhan. Jangan buat diri kita sebagai penipu, ya, mengatakan merdeka tetapi kita masih terjajah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.